Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Marahaiti Yusra dengan NIM 20022059 akan menjelaskan materi mengenai konsep bumi dan jagat raya. Jagat raya terdiri dari satu matahari dan semua benda langit yang mengelilinginya, seperti planet-planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada planet dalam dan juga ada planet luar. Planet dalam ini terdiri dari Merkurius dan Venus, sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Zena, pengganti Pluto. Ada beberapa hal penting mengenai planet, yaitu yang pertama, planet tak memiliki cahaya sendiri, namun hanya memantulkan cahaya dari matahari. Yang kedua, planet tidak berkelip namun berkilau. Yang ketiga, orbit planet berbentuk elips. Yang keempat, planet mengitari matahari dengan arah yang sama. Yang kelima, kebanyakan planet memiliki satelit. Selanjutnya terjadinya bumi dan tata surya. Terjadinya bumi dan tata surya ini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang prosesnya. Yang pertama, ada teori kabut atau nebula. Prosesnya, ada kabut yang membentuk gumpalan yang terus berputar. Pada bagian tengah terjadi penggumpalan dan pemadatan gas membentuk bola gas besar yang terus berputar serta memepet jadi matahari. Sedangkan bagian kabut sekitarnya menjauh dan memadat jadi planet. Teori selanjutnya, teori yang kedua, ada teori planetesimal. Prosesnya, ada satu matahari dan satu bintang lain. Dua benda ini berpasangan, kemudian terjadilah pasang naik pada matahari dan bintang. Sebagian massa matahari tertarik ke bintang, namun bintang menjauh, dan sebagian massa kembali ke matahari, dan sebagian lagi berhamburan menjadi planet. Selanjutnya, pengertian jagat raya. Yang disebut dengan jagat raya, alam semesta atau antariksa, yaitu ruangan yang meluas ke segala arah, tak terhingga, tetapi ada batas-batasnya yang belum dapat diketahui. Ada teori lain juga tentang terjadinya bumi dan jagat raya, yaitu teori ledakan besar atau Big Bang. Teori ini muncul pada tahun 1927 oleh George Lemaitre dan disempurnakan lagi oleh Edwin Halley pada tahun 1929, mengemukakan bahwa berbagai galaksi yang telah diamatinya sebenarnya menjauhi kita dengan kecepatan sampai beberapa ribu kilometer per detik. Alam semesta bermula dari satu ledakan besar sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Dari ledakan yang maha dahsyat tersebut, semua materi yang ada di dalam angkasa berkembang tiada henti. Ruang pemisah antar benda langit juga berkembang. Selanjutnya, struktur jagat raya. Yang pertama, ada materi tampak. Terdiri dari benda-benda angkasa yang menghasilkan cahaya atau memantulkan cahaya, sehingga keberadaannya dapat kita amati. Struktur benda angkasa dari kecil hingga besar, seperti matahari, bintang, planet, bulan, asteroida, dan lain-lain. Tata surya, galaksi, kluster galaksi. Selanjutnya, materi gelap atau dark matter.
terdiri dari benda-benda angkasa yang supermasif yang runtuh akibat gravitasinya menjadi sedemikian masifnya, tetapi gaya gravitasinya begitu besarnya sehingga semua materi tertelan, bahkan cahaya pun tak dapat keluar dari tarikannya. Akibatnya materi itu tidak bisa dilihat keberadaannya lagi. Kecuali dari akibat gravitasinya, benda itu dinamakan lubang hitam atau black holes. Meski tidak kelihatan, justru materi gelap mengisi sebagian besar jagat raya. Menurut yang sekarang bisa diamati, meliputi 90% dari materi jagat raya berisi materi gelap. Di pusat galaksi Bima Sakti, kita terdapat lubang hitam yang sangat besar. Selanjutnya ada teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap menerangkan bahwa jagat raya tidak hanya sama dalam ruang angkasa, tetapi tak berubah dalam waktu yang sempurna. Teori keadaan tetap berlawanan sekali dengan teori ledakan besar. Dalam teori keadaan tetap ini harus diterima anggapan bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi baru akan terbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh. Selanjutnya ada beberapa anggapan tentang jagat raya. Yaitu yang pertama ada anggapan antroposentris atau egosentris. Anggapan ini dimulai pada tingkat awal manusia atau pada masa manusia primitif yang menganggap bahwa manusia sebagai pusat alam semesta. Pada waktu menyadari ada bumi dan langit, manusia menganggap matahari, bulan, bintang, dan bumi serupa dengan hewan, tumbuhan, dan dengan dirinya sendiri. Nah, ada materi-materi yang terdapat dalam jagat raya. Materi yang terdapat dalam jagat raya itu seperti yang pertama, galaksi. Galaksi adalah gugusan dari miliaran bintang-bintang dan benda angkasa yang jumlahnya diperkirakan sekitar lebih dari 100 miliar yang terdiri dari 100 miliar bintang dan benda angkasa lain. Di jagat raya terdapat lebih dari 130 miliar galaksi. Ciri-ciri galaksi ini antara lain memiliki cahaya sendiri dan bukan cahaya pantulan. Memiliki bentuk tertentu, misalnya elips, spiral berpalang, atau tidak beraturan. Selanjutnya, galaksi-galaksi lainnya dapat terlihat berada di luar galaksi Bima Sakti. Dan jarak antar galaksi satu dengan yang lainnya jutaan tahun cahaya. Galaksi ini berbeda-beda bentuk. Ada seperti galaksi berbentuk spiral. Galaksi berbentuk spiral ini mempunyai roda-roda Caterina dengan lengan-lengan berbentuk spiral keluar dari pusat yang terang. Jumlahnya kira-kira 60%. Selanjutnya ada galaksi berbentuk spiral berpalang. Lengan-lengan spiral galaksi ini keluar dari bagian ujung satu pusat. Kira-kira 18% dari jumlah galaksi merupakan spiral-spiral ataupun spiral-spiral yang terpotong. Selanjutnya, galaksi yang berbentuk elips. Galaksi ini yang berbentuk elips mulai dari bentuk hampir menyerupai bola kaki sampai pada bentuk yang sangat lonjong seperti bola rugby. Jumlahnya sekitar 18%. Selanjutnya ada galaksi yang berbentuk tak beraturan. Bentuk tak beraturan kira-kira 4% dari jumlah galaksi berbentuk tak beraturan atau tidak mempunyai bentuk tertentu.
Benda langit selanjutnya ada bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Bintang berwujud bola yang sangat besar dan panas. Salah satu bintang yang terkenal adalah matahari. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep bumi dan jagat raya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.